Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Gibran, NIM 24010020034. Di sini saya bakal menjelaskan pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 18. Video ini saya buat agar memenuhi nilai mata kuliah saya, yaitu pemrograman mobile. Pertama-tama saya bakal menjelaskan kelas main Dart. Jadi main Dart ini merupakan titik awal atau entry point dari aplikasi Flutter. Saat aplikasi dijalankan, fungsi dari main ini akan memanggil run up untuk menampilkan widget utama, yaitu my app. Di sini ada kelas my app. Selanjutnya saat my app terdapat widget material app yang berfungsi sebagai pengatur aplikasi secara keseluruhan, seperti di sini ada debug show check mode banner, yaitu berfungsi menghilangkan tulisan debug banner. Yang kedua ada title. Title ini berfungsi memberikan judul, yaitu pemrograman mobile. Dan yang ketiga ada tema. Tema ini berfungsi untuk mengatur tema aplikasi. Di sini saya menggunakan warna biru sebagai tema aplikasinya. Yang keempat ada menentukan halaman pertama yang ditampilkan, yaitu homepage. Di sini ada homepage. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kelas dari homepage tersebut. Nah, di sini ada import. Nah, pertama-tama kita bakal mengimport tambah barang atau tambah barang dari kelas tambah barang. Yang kedua ada import edit pack atau kelas edit pack tersebut. Dan di sini ada terdapat kelas barang yang digunakan sebagai model data. Setiap barang memiliki 3 atribut, yaitu yang pertama ada nama barang, yang kedua ada harga barang, yang ketiga ada stok barang. Ini adalah kelas dari kelas barang tersebut. Kemudian terdapat list daftar barang yang menyimpan seluruh daftar barang. Yang pertama ada tambah barang. Di sini ada void tambah barang, digunakan untuk menambah data baru ke dalam daftar barang menggunakan set state. Di sini ada set state, sehingga tampilan aplikasi langsung diperbarui. Dan yang kedua ini ada void hapus barang. Void hapus barang ini berguna untuk menghapus barang berdasarkan indeks yang dipilih, dan dia juga menggunakan set state. Nah, jika kita menghapus barang, dia bakal menghapus atau teredit. Dan yang ketiga ada void update barang. Fungsi dari void update barang ini digunakan ketika pengguna mengedit data barang sehingga data lama akan diganti dengan data baru. Dan void update barang tersebut menggunakan set state juga. Dan yang keempat ada format rupiah. Di sini ada string format rupiah. Fungsi dari string format rupiah ini untuk mengubah angka menjadi format mata uang rupiah agar tampilan lebih rapi. Semisalnya 3.500 menjadi Rp 3.500. Selanjutnya pada bagian scaffold. Di sini ada bagian scaffold ya. Nah, scaffold ini terdapat app barang sebagai judul dari barang kita tersebut.
Nah, di sini saya bisa mengubah seperti cafe. Nah, saya menggunakan cafe sebagai judul dari aplikasi tersebut, dan backgroundnya itu warna biru. Dan di sini ada list view builder untuk menampilkan daftar barang secara otomatis sesuai jumlah data. Dan setiap data aplikasi ditampilkan menggunakan card. Di sini ada return card dan list title yang berisi dari icon barang, nama barang, harga, stok, tombol edit, dan tombol hapus. Nah, di bagian kanan tombol tersebut, edit akan membuka halaman edit barang, sedangkan tombol delete digunakan untuk menghapus data. Dan di bagian bawah ini terdapat floating action button, digunakan untuk menambah halaman data, halaman tambah barang setelah data berhasil ditambahkan. Halaman utama akan langsung diperbarui menggunakan fungsi tambah barang. Dan yang ketiga, kita bakal menjelaskan kelas tambah barang tersebut. Dan di sini pertama-tama kita bakal mengimpor package dari material.dart. Dan yang kedua, kita bakal mengimport homepage.dart agar bisa menyambung dari tambah barang ke homepage.dart. Dan halaman ini terdiri dari 3 buah text field, yaitu final nama controller, harga controller, dan stock controller. Nah, di sini apa sih fungsi dari text editing controller tersebut? Nah, ketika kita tombol simpan ditekan, sistem akan membuat objek baru, dan nilai yang dimasukkan pengguna akan dimasukkan ke dalam objek tersebut. Dan yang ketiga, setelah itu halaman akan ditutup menggunakan navigator pop sambil mengirim data kembali ke halaman utama. Kemudian halaman homepage menerima data tersebut dan langsung menambahkannya ke daftar barang. Dan yang keempat, ada penjelasan edit page. Nah, yang di edit page ini digunakan untuk mengubah data barang yang sudah ada. Di sini kita bakal mengimport package flutter material.dart, dan yang kedua ada mengimport homepage.dart. Di sini kita berbeda dengan halaman tambah barang. Pada halaman ini data lama terlebih dahulu dimasukkan ke dalam text editing controller. Nah, data lama akan dimasukkan ke dalam text editing controller menggunakan metode initstate. Tujuannya agar ketika halaman edit dibuka, pengguna langsung melihat data sebelumnya dan hanya perlu mengubah bagian yang diinginkan saja. Nah, setelah tombol update data ditekan, dibuat objek barang baru berdasarkan hasil edit pengguna. Di sini objek barang baru dibuat untuk menggunakan hasil edit pengguna. Nah, di sini kita juga bisa mengatur edit barang dari aplikasi kita tersebut. Jika kita menekan edit barang pada aplikasi tersebut, kita bisa mengatur harga-harga barang atau nama barang tersebut untuk dimasukkan ke dalam aplikasi.
Dan di sini ada harga barang. Ketika kita menekan tombol harga barang, kita juga bisa mengubah nama-nama harga barang tersebut agar kita bisa mengganti atau mengedit update datanya. Dan yang ketiga ada stock controller. Stock controller ini berguna untuk mengetahui atau memberikan penjelasan info kepada pengguna bahwa stok tersebut ada. Jadi alur kerja aplikasinya dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, kemudian homepage akan menampilkan daftar barang. Jika pengguna ingin menambah barang, ia menekan tombol tambah barang sehingga masuk ke halaman tambah barang. Setelah data disimpan, data dikirim kembali ke homepage dan langsung kepada daftar. Dan selanjutnya kita bakal masuk ke dalam database-nya. Dan di sini ada database dari penjualan. Nah, di sini ada 3 dari database tersebut. Yang pertama ada nama barang. Nama barang ini bertujuan untuk bisa mengatur nama barang dari aplikasi tersebut. Dan di sini ada harga barang. Sama seperti nama barang, kita bisa juga mengatur dari nama barang tersebut. Dan ketiga ada stok. Kita bisa menambahkan stok untuk mengupdate barang tersebut. Nah, di sini ada kelas hapus barang. Fungsi dari kelas hapus barang ini, kita bisa menghapus barang-barang yang ada di aplikasi tersebut. Dan di sini ada header access control. Kita bisa mengontrol barang-barang tersebut. Nah, di sini dengan ID barang ini untuk memproses penghapusan dari aplikasi tersebut. Jika statusnya sukses, dia bakal mengirimkan sukses. Jika statusnya gagal, dia bakal gagal. Di sini ada if else. Yang ketiga ada koneksi.php. Nah, koneksi tersebut untuk mendeklarasikan variabel kredensial server lokal. Nah, di sini ada hostnya, nama server dari kita sendiri. Yang kedua ada user tersebut untuk mengetahui nama username dari MySQL tersebut. Yang ketiga ada password. Di sini saya tidak memberikan password atau passwordnya kosong. Yang ketiga ada DB penjualan. Di sini ada DB penjualan, ini nama database kita. Di sini ada fungsi utama untuk menyambungkan PHP ke MySQL. Dan yang terakhir ada pengecekan apakah koneksi berhasil atau tidak. Jika tidak, dia bakal mengirimkan data tersebut, dan jika iya, dia bakal tidak mengirimkan. Nah, di sini ada kelas terakhir. Nah, kelas terakhir tersebut untuk menangkap data dikirim oleh Flutter lewat post. Di sini ada eksekusi perintah insert. Perintah insert ini berguna untuk menambah nama barang, harga barang, dan stok. Dan yang terakhir ada memberikan balasan respon ke Flutter berhasil atau gagal. Oke, sekarang kita bakal mengetes aplikasi kita tersebut. Yang pertama-tama kita bakal membuka terminal. Di sini kita buat dari terminal baru. Kita bakal mengetik flutter.run. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama 1 Windows, yang kedua Chrome, yang ketiga Edge. Nah, di sini karena kita menggunakan Chrome, kita bisa memilih Chrome atau nomor 2.
Oke, kita bakal menunggu dari debug tersebut, lama banget ini. Oke, di sini sudah muncul. Oke, di sini sudah muncul. Di sini nama dari aplikasi kita yaitu Cafe. Di sini ada kita menginput barang yaitu americano, yang kedua butterscotch. Dan di sini ada tambah barang. Nah, misal kita menambah barang es. Harganya itu 1000 dan stoknya 3. Dan di sini kita bisa menyimpannya dan akan muncul langsung ke daftar barang. Dan jika kita ingin mengubahnya, kita bisa menekan button di sini, button edit barang. Nah, di sini kita bisa mengubahnya. Semisal kita salah menginput tadi menjadi 2000. Ini kita bisa menekan update-nya. Dan jika kita ingin menghapus dari halaman utama, kita bisa menekan tanda delete di sini dan dia bakal otomatis kehapus. Mungkin hanya segitu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.